Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Amanda Putri Restia dengan NIM 2021016011 dari Prodi Pendidikan IPA. Kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang materi, sifat, struktur, perubahan, ataupun reaksi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Kapas, wol, sutra, nilon, polyester biasa digunakan dalam pembuatan pakaian yang merupakan penerapan dari ilmu kimia dalam bidang sandang. Sebagai penambah nutrisi pada makanan. Jadi, kandungan nutrisi pada makanan seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral pada makanan yang berfungsi untuk kesehatan tubuh. Sebagai pengawet buatan, natrium benzoat merupakan zat aditif atau zat tambahan yang digunakan sebagai pengawet dalam berbagai produk makanan dan minuman olahan. Sebagai pemanis buatan, misalnya pada sakarin yang merupakan pemanis buatan yakni sebagai pengganti gula. Sakarin biasanya terdapat pada makanan berkemasan, minuman bersoda, selai, dan lain sebagainya. Sebagai pewarna makanan, misalnya pada tartrazin merupakan pewarna kuning sintetis yang umum digunakan sebagai pewarna makanan. Sebagai penyedap rasa makanan, misalnya pada monosodium glutamat atau MSG yang biasa kita kenal dengan micin, adalah zat aditif yang digunakan sebagai penyedap rasa pada makanan. Semen merupakan material bangunan biasanya terbuat dari campuran kapur dan material yang lainnya. Semen dapat mengeras karena proses hidrasi semen akibat adanya reaksi antar senyawa kimia. Tripleks sintetis dan besi beton merupakan produk pengolahan hasil eksperimen dari berbagai senyawa kimia yang menghasilkan material bangunan. Pada pasta gigi terdapat fluoride untuk membuat enamel gigi lebih kuat dan mengurangi karies gigi. Lalu ada zat lainnya seperti mentol untuk menyegarkan nafas, titanium dioksida agar gigi lebih putih, gliserin glikol agar pasta gigi tidak membeku, dan zat tambahan lainnya. Zat klorin dijumpai pada produk pembersih toilet atau kamar mandi, sebagai penghilang jamur, dan pada produk pemutih pakaian. Deterjen merupakan surfaktan atau surface active agent, yakni suatu campuran surfaktan yang memiliki sifat pembersih saat dilarutkan dengan air. Bahan pembuat sabun cair adalah kalium hidroksida atau KOH dan bahan pembuat sabun batang adalah natrium hidroksida atau NaOH. Jumlah senyawa yang dibutuhkan untuk membuat sabun bergantung terhadap nilai saponifikasi dari minyak yang digunakan. Pada shampoo, biotin atau vitamin B7 untuk menciptakan enzim yang memperkuat rambut agar tidak mudah patah. Dan ada pantenol untuk menguatkan dan melembutkan rambut dengan menembus seluruh lapisan kutikula dan kulit kepala. Untuk lebih lengkapnya, bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi dicantumkan pada label sebagai daftar bahan atau komposisi pada produk tersebut. Misalnya pada propilin glikol merupakan salah satu bahan yang dimanfaatkan untuk pengental pada kosmetik seperti pelembab wajah, pembersih muka, dan berbagai produk yang bersifat cair. Lip balm memiliki kandungan petroleum jelly, sea butter, dan vitamin E yang membuat lip balm cocok bagi yang memiliki masalah dengan bibir kering. Petroleum jelly adalah pelembab untuk mencegah atau mengatasi kulit kering, kasar, pecah-pecah, atau gatal. Petroleum digunakan untuk meredakan iritasi kulit ringan dan menjaga kelembapan. Etanol di dalam parfum berfungsi untuk menyatukan zat-zat lainnya pada parfum. Etanol cepat menguap yang membuat wangi menyebar secara merata saat menggunakan parfum. Etanol dapat dijumpai pada parfum dan pewangi pakaian konsentrat. Pada bidang kesehatan, antasida digunakan sebagai obat tunggal atau dikombinasikan dengan obat lain untuk meredakan gejala sakit mah, penyakit asam lambung, atau gastritis. Senyawa yang digunakan adalah aluminium hidroksida dan kalsium karbonat. Lalu, ada paracetamol dengan rumus C8H9NO2 termasuk ke dalam benzena dan turunannya.
Paracetamol adalah obat yang dapat digunakan untuk mengobati sakit kepala ringan hingga sedang. Pada bidang pertanian, misalnya pupuk urea mengandung nitrogen berkadar tinggi, berbentuk butiran kristal berwarna putih. Unsur nitrogen sangat bermanfaat bagi tanaman untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Lalu ada isopropilamina glifosfat pada herbisida merupakan pestisida pasca tumbuh yang diformulasi dalam bentuk larutan yang mudah larut dalam air yang dapat mengendalikan gulma pada tanaman. Nah, sekarang sudah tahu kan peranan kimia dalam bidang kehidupan sehari-hari? Jadi, banyak sekali bahasa iklan yang menyebutkan tidak mengandung bahan kimia. Tapi yang betul adalah tidak mengandung bahan kimia beracun berbahaya atau B3. Di dalam SPU ini juga sebagai bukti bahwa semua unsur-unsur yang ada di bumi adalah kimia. Jika tidak termasuk kimia, tentunya tidak akan tercatat pada daftar SPU tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.